Malam Ibu Nur Hayati Siregar. Izin perkenalan Bu, nama saya Delima Berlumban Gaul. Saya akan menjelaskan terkait ujian tengah semester saya, metodologi penelitian akuntansi, eh, yaitu mengenai transformasi korteks DJP dan integrasi data nasional. Ada pula untuk tugas kali ini, saya menjelaskannya dan membuatnya secara berkelompok, berdua bersama suami saya, Carpin Martua. Kami berdiskusi langsung dalam pengerjaan UTS tersebut dan mengumpulkan data secara bersama dan membuat paparan serta datanya semua itu bersama-sama, Bu. Mungkin nanti suami saya juga akan mengupload data yang sama. Oke, lanjut. Identifikasi jurnal utama. Ada pula judul jurnal yang saya pilih adalah Multi-Theoretical Analysis of Taxpayer Compliance in the Cortex Era. Kenapa saya pilih itu? Karena itu salah satu jurnal yang mendukung skripsi saya yang saya ajukan yang berjudul Pengaruh Implementasi Cortex DJP dan Desinkronisasi Data NIC terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP XYZ. Ada pula penulis dari jurnal yang saya pilih adalah Hendro Paulus dan Apollo Daito yaitu tahun 2026. Jurnal yang mengenai jurnal akuntansi Universitas Tarumanegara. Variabel X-nya adalah kesiapan implementasi Cortex atau CTAS. CITAS, variabelnya adalah kepatuhan wajib pajak. Yang pertama, kekuatan metodologi. Yang pertama, arsitektur teoritis kaya menggabungkan TAM, TPB, dan Slippery Slope Framework. Yang kedua, pendekatan multidisiplin tidak hanya fokus pada aspek teknis, tapi juga perilaku kognitif. Yang tiga adalah metodologi akurat. Keterbatasan dan celah dari jurnal tersebut adalah satu, makro dan mikronya, yaitu mengabaikan detail operasional NIK NPWP yang krusial bagi individu. Yang kedua, data dan sinkronisasi, luput memasukkan hambatan teknis pemadanan data sebagai faktor penentu. Ini juga sering saya alami sebagai saya frontliner. Pemadanan NIK itu juga sering menjadi hambatan karena ada sinkronisasi data pihak ketiga, Bu. Yang ketiga adalah generalisasi. Sampel nasional mengabaikan disparitas literasi digital antar daerah. Yang berikutnya adalah research gap atau celah penelitian lanjutan. Terdapat kekosongan literatur mengenai interaksi antara efektivitas korteks plus sinkronisasi NIC atau single identity number. Penelitian perlu difokuskan pada tingkat kooperasional atau KPP untuk melihat dampak nyata hambatan teknis terhadap kepatuhan. Rancangan proposal replikasi. Rancangan skripsi saya adalah pengaruh implementasi Cortex DJP dan sinkronisasi data NIC terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP XYZ. Rancangan skripsi ini adalah menindaklanjuti hasil evaluasi kritis terhadap literatur pendahulu. Rancangan proposal replikasi ini disusun untuk menutupi celah penelitian atau research gap yang telah diidentifikasi. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah korteks berpengaruh parsial terhadap kepatuhan WPOP? Yang kedua, apakah sinkronisasi data NIK berpengaruh parsial terhadap kepatuhan WPOP? Dan yang terakhir, apakah keduanya berpengaruh simultan? Hipotesis penelitian H1, implementasi korteks berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Untuk H2-nya, sinkronisasi data NIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Dan yang H3-nya, implementasi korteks dan sinkronisasi NIK berpengaruh simultan terhadap kepatuhan. Operasionalisasi variabel. Independent X-nya yaitu cortex atau sistem informasi is of is dan sinkronisasi NIC yaitu literasi, kelancaran teknis dan keamanan. Untuk dependent atau Y, kepatuhan formal atau material serta kedisiplinan pelaporan dan kejujuran perhitungan. Metodologi samplingnya adalah populasi, yaitu WPOP KPPXYZ. Tekniknya itu simple random sampling, yang ukuran sampelnya adalah rumus Lovin. Untuk yang terakhir, instrumennya adalah kuesioner elektronik terstruktur. Sekian paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan pun kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.
China's must-see sites rank